Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada hari Jumat yang pertama di bulan Juli ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ketiga tentang bab sabar. Ini merupakan lanjutan dari pembahasan yang sempat tertunda di hari Jumat yang silam. Kita simak hadisnya. An Abi Rahmani Abdillahi bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, Ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqi nabiyyan minal anbiya'i. Saya benar-benar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang nabi dari sekian banyak nabi. Darabuhu qaumuhu, dipukuli oleh kaumnya. Fa'adamuhu, sehingga menyebabkan keluar darahnya. Wa huwa yamsahudam an wajhihi, dan nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya. Yaqul, sambil mengucapkan, Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku itu, sebab mereka itu memang tidak mengerti. Hadis muttafaq alaihi. Nah, di pembahasan yang sudah lalu itu merupakan sentral pembahasannya dari bab sabar, bahwa itu kesabaran akan ada pahalanya pada tempat yang pertama. Begitu seseorang tertimpa musibah, maka dia pun langsung connect kepada Allah yang berkuasa. Maka itulah kesabaran yang ada pahalanya. Nah, adapun orang yang ketika dia dikenai musibah, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak benar, kata-kata yang menunjukkan kata yang kecewa, kemudian frustrasi, kemudian sekian lama dia baru menyadari, muncul kata-kata sekarang saya bersabar, itu tidak ada nilainya sama sekali. Nah, itu merupakan pembahasan di hari Jumat yang sudah lalu. Nah, sedangkan di hadis nomor 36 di sini, Nabi mengisahkan kepada para sahabat, di antaranya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi menceritakan bagaimana dulu pengorbanan seorang nabi, bagaimana dulu pengorbanan para rasul Allah yang Maha Kuasa, itu mereka tidak dapat respon yang baik dari para jamaah. Kalau diberi sendiri subuhan, kamu pulang di ampropan mah boro-boro. Yang ada apa? Itu mereka kan disakiti, dicaci maki, sampai Nabi ceramah di Taif kan bukan disambut oleh mereka.
tapi dilempari ke penduduk Taif yang tadi. Sampai ada sahabat yang lari ke sebelah sini menahan batu dari sini, datang batu lalu terus seperti itu menaungi Rasulullah. Dan sampai terkena lempar batu bangsa Taif yang tadi. Ya. Nah sampai malaikat penjaga gunung datang kepada Nabi. Ya Muhammad, mintalah kepada Allah. Silakan kau minta kepada Allah, biar Allah izinkan kepada aku akan kutimpakan dua bukit kepada mereka. Kata Nabi bagaimana? Jangan, mereka belum paham. Sampai begitu Pak Nabi. Ya. Bahkan aku berharap kalaupun mereka tidak menerima dakwahku, aku berharap nanti anak mereka yang menerima dakwahku. Kalaupun tidak anaknya, aku berharap cucu mereka yang menerima. Terus sampai seperti itu. Kita bukti kesabaran para nabi. Kalau kita kan tidak mungkin seperti itu. Saya ceramah dilempari, wah baliknya sih gak. Ya orang demo, tadinya hasil. Kan seperti itu Pak ya. Itulah buruknya mental orang zaman sekarang, kan? Termasuk siapa? Ya termasuk kita ini. Ini diminum dulu Pak ya. Nah Abdullah bin Mas'ud beliau menceritakan tentang kisah yang Nabi ceritakan kepada kami dan kepada mereka semuanya. Cerita tentang apa? Yaki Nabiya minal anbiya. Nabi mengisahkan kepada kami ya, tentang beberapa nasib para nabi ketika mereka menyampaikan dakwah yang perintah dari Allah yang Maha Kuasa. Darabuhu qaumuhu, itu kaumnya bukan menerima, bahkan memukulnya. Sampai Nabi Isa dikejar oleh dua kerajaan, ya, oleh kerajaan Persia dan Romawi karena Nabi Isa berdakwah la ilaha illallah. Itu orang-orang Yahudi mereka berpaham ujian putra Allah. Termasuk kerajaan Persia, kerajaan Romawi itu mereka meyakini batu ujar anak Allah yang Maha Kuasa. Nah maka datang Nabi Isa meluruskan paham mereka semuanya, mendakwakan kalimat lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah itu merupakan konsep dakwah Nabi Isa alaihissalam. Nah ternyata menyinggung perasaan dua kerajaan yang besar. Maka mereka mengatakan kejar Isa bersama orang-orang pengikutnya, bunuh dia. Nah sampai seperti itu Pak. Nah karena Nabi Isa itu dilahirkan di dusun Nazaret, maka orang Yahudi memberikan nama agama kepada orang yang lahir di Nazaret disebut Nazaretisme gitu ya. Itu sebutan Nazaret atau Nasrani merupakan sebutan agama yang diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada pemeluk agama Nabi Isa alaihissalam. Padahal itu kan semua nabi agamanya apa? Islam, tidak ada yang bukan agama Islam. Yahudi itu awalnya bukan nama agama, tapi merupakan nama salah seorang putra Nabi Yakub alaihissalam yang bernama Yahuda, kan? Semuanya ada 12 orang anak Nabi Yakub, laki-laki semuanya. Jadi yang pertama Ruben, kedua Simon, yang ketiga Lewi, yang keempat Yahuda, yang kelima Dan, yang keenam Dan, 7 Naftali, 8 Asar, 9 Zebulon, kemudian yang ke-10-nya Isakar, 11 Bunyamin, 12 Yusuf. Itu putra Nabi Yakub alaihissalam. Nah, siapa aktor intelektual pembunuhan para Nabi Yusuf? Yahuda. Karena itu anak-anak Nabi Yakub yang berjumlah 10 memandangnya beda. Bagaimana sikap bapak kita kepada Yusuf? Beda dan kepada kami. Apapun yang Yusuf minta diberikan. Pak ingin ganti HP, dipambalikan HP. Pak ingin ganti motor, pambalikan motor. Tapi kalau kita nggak pernah dirasakan untuk kita, berarti ini ada
ada ketidakberesan. Kata Yahuda, buang Yusuf. Bagaimana caranya? Ya kita bikin rencana pura-pura untuk bermain gitu kan. Nah, Nabi Yakub kan melarang jangan sedang dipanggil atau menjawab Yusuf, sedang hidup Yusuf dengan punya rencana. Kan? Kesimpulannya bagaimana, Pak? Yusuf dibuangkan oleh mereka. Itu merupakan intelektualnya, akalnya siapa? Yahuda. Putra Yakub yang keempat. Nah, jadi setelah itu dari Palestina mereka pindah ke Mesir yang saat itu ini cerita langsung loncat ya. Yusuf dan menjadi perdana menteri ya, di Mesir. Dan itu di Mesir penduduk aslinya bernama bangsa Kipti, para pendatang bangsa Israel. Israel merupakan gelar untuk siapa? Untuk Nabi Yakub. Itu Israel kan bahasa Ibrani. Ada orang yang mengatakan itu Israel adalah orang yang suka bepergian di waktu malam, itu kan ya. Itu Israel yang saya baca merupakan bahasa Ibrani, dua kata Isra dan El. Isra artinya hamba pilihan, El Tuhan, dan Immanuel dan Tuhan bersama kami. Israel hamba pilihan Tuhan saha Nabi Yakub. Dia punya anak 10, maka disebut Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub. Nah, maka di Mesir sekarang ada dua suku. Yang pertama suku Kipti merupakan penduduk asli orang Mesir, kedua para pendatang dari Palestina, orang-orang Israel. Nah, itu setelah sekian tahun, 10 tahun, 100 tahun, itu menjadi beriman, Pak, jumlah mereka di Mesir. Hanya terkalahkan itu jumlah para penduduk asli dan para pendatang. Penduduk asli tersingkirkan, para pendatang yang hebat itu orang Israel di Mesirnya. Mereka kita, orang-orang Sunda tersingkirkan, pindah ke Ciparai, pindah ke Cibentur, seperti diseret oleh orang-orang Tionghoa kan di sini Pak ya. Bapak perhatikan itu dibesarkan jalannya. Itu kebanyakan yang di sana siapa? Ya orang-orang mereka, bangsa orang kamarana. Ngisi gitu kan, siram, ngisi bari terem gitu kan. Nyanyi sih semuanya. Karena ini dibelinya sangat mahal, jual, punya 10 tumat di Bojong Soang, inilah kamar jalan yang sahetan, gitu kan Pak ya. Tergiur dengan harga yang sangat mahal kan, itulah risikonya. Sehingga para pendatang menjadi berkuasa, para pribumi menjadi tersingkirkan. Dulu pun begitu orang-orang Israel. Yang mungkin nggak dialami oleh negeri ini ya mungkin Pak ya, tapi ulahlah gitu kan. Nah, Nabi Musa kan ketika berdakwah diancam, dikejar oleh siapa? Oleh Firaun kan. Nah, singkatnya sampai ke Nabi Yahya. Nabi Yahya kan sampai wafat diragaji itu, dibelah gitu kan, karena masuk kena pohon, dikejar oleh orang-orang Sadusi pada saat itu kan. Pohon dia terbuka, kalau masuk dia kena tubuh, langsung masuk, tutup lagi. Orang-orang tahu, tebang, langsung gergaji. Nah, sampai begitu. Rasulullah kan tidak demikian. Nabi Isa hanya dikejar dan diselamatkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ketika Nabi Isa berkhotbah kan di salah satu tempat, nah katanya ada salah seorang murid Nabi Isa yang berkhianat karena itu dia tergiur dengan hadiah yang diberikan oleh dua kerajaan Persia dan Romawi. Siapa di antara kalian yang siap membuat Isa hidup atau mati akan kuberikan 100 keping emas. Tabita kata murid Nabi Isa. Maka langsung dia menginformasikan, aku tahu di mana bersembunyinya guruku. Nah, gitu kan. Nah, maka Nabi Isa lagi berkhutbah kepada murid-muridnya yang berjumlah 11, menuju karena taipan berkhianat, gitu ya. Tiba-tiba datang ini diiringi dengan dua tentara yang akan membunuh Nabi Isa. Begitu dia masuk ke tempat Nabi Isa, ini diikuti. Maka Allah berfirman dalam Quran kan ada apa ya? Nabi Isa diangkat oleh Allah yang Maha Kuasa, kemudian wajah Nabi Isa diserupakan kepada mereka. Bal subihalahu kata Allah.
diserupakan kepada mereka. Begitu Nabi Isa tidak ada, maka Yudas masuk, wajahnya siga Nabi Isa. Orang-orang masuk, iya sering, tewak langsung. Nah, itulah ceritanya yang saya baca dalam kitab agama-agama yang berpengaruh di dunia. Itulah seperti itu. Jadi pada hakikatnya itu setiap nabi mereka ya tidak dapat respon yang baik dari para jamaahnya. Awalnya kan begitu, termasuk Nabi Muhammad. Sampai Nabi dalam perang Uhud, kemudian perang Gotofan itu Nabi dapat luka, sampai darahnya juga mengalir, sampai kata Rasul yang direkam oleh Abdullah bin Mas'ud, wahwa yang sedang anwajihi, beliau mengusap darah yang mengalir dari wajahnya. Nah, tapi yang terucap dari hati seorang nabi, adakah ucapan bahwa nyahkanlah mereka? Itu Rasul tidak pernah. Sampai ketika ditawari oleh malaikat penjaga gunung, Muhammad, mintalah kepada Allah agar dia izinkan aku akan kutimpakan 2 bukit kepada mereka. Kata Rasul, jangan mereka melupa. Sampai begitu, coba lakukan. Kita ada yang menyakiti, kemudian ada orang yang menawarkan, kan kumaha itu balas atau asal kau tenggelam itu manca gitu iya kita mampu lewat sangat kan begitu. Itu mana senang Nabi, makan bukan Nabi, itu kan merupakan contoh buat kita, contoh buat kita. Rasul ketika sholat di dalam bangunan Ka'bah, itu kan banyak di dalam Ka'bah itu tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah. Ketika Nabi lagi sholat, maka kata Abu Lahab dan Abu Jahal, siapa di antara kalian yang siap membawa kadu unta, kotoran unta? Ada seorang al-Ghazal yang siap, saya siap, sudah Tuhan, bawa ke sini. Ya, dia pulang ke kampungnya, ke tempat yang ditujukan oleh tokoh Quraisy yang tadi. Begitu dia kembali, Nabi lagi sujud. Kata Abu Lahab, simpan di kepala Muhammad, dia sedang sujud. Itu yang mampu mengangkatnya kan seorang al-Ghazal, seorang yang ototnya keluar. Ini Nabi lagi sujud, disimpan di kepala, kotoran unta. Nabi bisa bangkit enggak? Nggak bisa bangkit. Nabi hanya terucap, Allahumma alaika bi Abi Jahlin, Allahumma alaika bi Abi Lahabin. Di absen saulang-saulang pun Nabi dalam sujud. Ya Allah, aku serahkan kepadamu Abu Lahab, aku serahkan kepadamu Abu Jahal, absen saulang-saulang. Ketika itu putri Nabi hadir yang bernama Fatimah, seorang perempuan lebih kaya. Ternyata dengan izin Allah, oleh seorang perempuan yang masih kena muda, itu kadut kotoran unta yang berat bisa diangkat seperti kita mengangkat. Ibu Mas'ud memisahkan, saya tidak mungkin bisa mengangkatnya, tapi putri Nabi bisa mengangkatnya. Itu pertolongan dari siapa? Allah yang Maha Kuasa. Terbukti itu doa Nabi dalam perang Badar, maka 2 orang tokoh yang tadi langsung dia mati dan membusuk karena doa dia musuh. Hanya itu yang Nabi doakan celaka kepada mereka. Tidak ada kekuatan itu ternyata. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Usia Nabi Nuh 950 tahun, diangkat dari Nabi usia 480 tahun. Jadi masa dakwahnya 470 tahun. Dengan masa dakwah yang mencapai 5 abad, ternyata pengikutnya tidak sesuai dengan jumlah waktu yang dia melaksanakan dakwah. Tidak sesuai.
setiap Nabi Nuh berdakwah kepada ibu-ibu, wakilah isi Nabi Nuh menyampaikan pembackupan lagi. Nabi Nuh dakwah kepada anak muda, Kan'an membackup lagi dakwah Nabi Nuh. Bagaimana bisa berhasil? Ketika orang-orang berkumpul, Nabi Nuh berdakwah, mereka lari semuanya, menutupi lubang telinga mereka sambil berlari karena mereka enggan dengan ceramah Nabi Nuh alaihissalam. Sampai Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi la tadar alal adina kafina dayyahu. Nanti bisa dilihat di Quran surat Nuh yang terakhir. Ya Allah, kata Nabi Nuh, jangan kau sisakan orang-orang kafir ada di muka bumi ini. Fa'inaka intadarhum, karena jika kau membiarkan mereka, tentu mereka tidak akan melahirkan kecuali kafir lagi anaknya. Perenan di semuanya kata Nabi. Di perenan itu Allah. Di perenan. Dengan cara apa? Nah, banjir. Maka Nabi Nuh dibimbing oleh Allah membuat perahu. Itu Nabi Nuh membuat perahu bukan di pantai, tapi di halaman rumah. Atau pukul orang tersebut begini yang seringkan, tuh lihat senang nyata gilanya. Kenapa bikin perahu di halaman rumah? Tuh di pinggir pantai bikin perahu rumah. Bukan tidak di mana? Di sungai. Ini di halaman rumah bikin perahu. Kalau sudah gitu, bagaimana cara mampunya kawal lautan? Orang-orang menonton, mentertawakan. Nabi Nuh jauh-jauhnya membuat perahu kan. Bapak jangan nanya kepada saya, kan Nabi Nuh punya modal ke gaji itu masa subuhnya duka keterangan ya. Tidak tahu itu Pak. Pakai bor tujuh tatah di pahat. Saya tidak tahu tujuh pokok dibimbing dan pengawasan Allah yang berkuasa. Silakan mau bikin perahu kata Allah. Kamu akan dibimbing oleh aku kata Allah. Nabi Nuh mau bikin perahu. Kalau bikin perahu tentu banyak ada alat yang mesti ya dibutuhkan ya, gaji, bedol, kikir, ya. Kemudian alat untuk memanaskan kayu sampai kamar gitu kan. Tapi Nabi Nuh punya nggak alatnya? Ya belum ya. Nanti kita kurang lagi alatnya. Yang ada apa? Dalam pengawasan kami kata. Dalam pengawasan. Orang banyak yang menertawakannya Nabi Nuh maka jong-jong yang membuat perahu telah beres, maka mulai ya, langit pun mulai mendung gelap, air pun turun, setiap lubang di permukaan tanah maka mengeluarkan air, maka ketika itu terjadilah banjir yang besar. Itu doa siapa? Itu merupakan doa Nabi Nuh kepada Allah karena jengkel dengan orang-orang seperti itu. Ya Rabb, kata Nabi Nuh, aku dakwah kepada mereka siang malam dengan metode pendekatan, metode dengan ceramah, dengan dialog, diskusi. Tetap mereka semakin jauh dari rahmatmu. Terserah beresan ya, tagok gitu, betul gitu mah. Beresan semua. Nah, tapi di sini Rasulullah ketika dihianati, baik disakiti, dipukul oleh mereka, ditawari oleh malaikat, kata Rasul, Allahumma fir qaumi fa innahum la ya'lamun. Contoh buat kita bukan Nabi Nuh, contoh buat kita bukan Nabi Isa, tapi contoh buat kita ialah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allahumma firli qaumi, ya Allah ampunilah kaumku itu. Fa innahum la ya'lamun, sebab mereka itu memang tidak mengerti. Kalau kita punya sifat kesabaran seperti ini, wah mantap, ya? Mantap. Berarti jiwa kita ada seperti jiwa Rasulullah SAW. Yaitu penjelasan di hadis nomor 36. Sekarang nomor 37. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala amin wala hajan wala ajan wala gomin. Tidak suatu pun yang mengenai seorang muslim sebagai musibah, baik dari kelelahan, tidak pula sesuatu yang mengenainya yang berupa kesakitan, juga kesedihan yang akan datang ataupun yang lampau, tidak pula yang berupa hal yang menyakiti, yakni sesuatu yang tidak mencocoki kehendak hatinya, ataupun kesedihan, hatta saukatu yusakuha, sehingga duri yang masuk dalam anggota tubuhnya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah menutupi kesalahan-kesalahannya dengan sebab apa yang mengenai, yakni sesuatu dengan musibah yang diperolehnya itu. Nah, apa itu musibah? Itu musibah ada sesuatu yang kena, sesuatu yang menimpa, disebutnya musibah. Dari kalimat asoba yusibu isoba, sesuatu yang kena. Tosa malah menjatuhkan ini, jatuh kan? Berarti ini barang telah kena ke sini, ini yang dapat musibah. Jadi artinya sesuatu yang kena kepada kita, kebaikan, keburukan, itu musibah bukan? Musibah secara bahasa. Jabatan musibah bukan? Musibah. Perlukah orang yang dapat musibah dia bersyukur? Bersabar, bukan bersyukur. Ya karena jabatan itu merupakan sebuah anugerah kata mereka, ya maka nampung. Numpang modal tetangga. Beda dengan sahabat. Ketika mereka dapat musibah, istirja kepada musibah. Dapat jabatan, mereka istirja kepada Allah yang Maha Kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda. Karena jabatan merupakan amanah dari siapa? Dari Allah yang Maha Kuasa. Jadi sesuatu yang menimpa kepada kita itu bahasa namanya musibah, ya. Ada yang baik, ada yang buruk, kan begitu. Nah, namun di sini kata-kata musibah cenderung pada perkara yang memang tidak cocok dengan kehendak kita. Jadi yang pertama, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamil wala ajan, dan berikutnya. Tidak suatu pun yang mengenai seorang muslim sebagai musibah, baik dari kelelahan. Hidup ini capek enggak, Pak? Capek. Kapan kita istirahat? Akhir pensiun. Ternyata berpensiun istirahat. Kebut manu. Ya. Langsung istirahat. Tidur itu merupakan istirahat sesaat. Ketika orang tidur ada dua macam kata Allah. Yang pertama, tidur itu adalah ruhnya aku genggam. Yang pertama, ada yang dikembalikan lagi kepadanya, juga ada yang tidak aku kembalikan kepadanya sampai istirahat panjang alias meninggal dunia. Oleh karenanya dalam doa yang Nabi ajarkan ketika bangun tidur, apa doa kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Mana? Tak tidur dan mati, kata Allah, kata Rasul. Pernahkah Bapak dan Ibu punya perasaan ketika membaringkan tubuh di atas tempat tidur, akan dikembalikankah ruhku oleh Allah kepada aku besok? Pernah enggak? Tidak pernah. Langsung tiba-tiba bocorkan. Capek hidup ini, ya. Capek.
Orang katanya ingin hiburan piknik, pulang piknik kelihatan kering. Oh kok hayang istirahat, cenah hayang hiburan. Saya piknik kemarin, Pak ya. Ketika ketika beres lebaran H-8 Idul Fitri ke Jogja. Memang ketika sampai di hotel membahagiakan gitu kan Pak ya. Di pantai juga membahagiakan, kemudian ketika di Merapi juga gembira gitu kan bisa off-road di sana. Tapi ketika pulang ke rumah coba awal kali coba capek gitu ya. Muncul perasaan kadung mau kayak itu dia kayak gitu kan gitu. Entah gitu pagi rumah Pak ya. Capek. Ya agar kita tidak jenuh maka adanya variasi kan gitu Pak ya. Kita touring gitu kan, ada touring yang kadieng gitu kan, yang di Jawa Timur tuh luar biasa itu Pak. Itu untuk mengisi umpamanya kejenuhan dalam kehidupan ada variasinya kan gitu. Nah kalau kita merasa letih, kemudian capek, kemudian riweuh karena melaksanakan ibadah kepada Allah, ya itu merupakan kifarat bagi kita semua. Ya letih dan capek yang kita rasakan sebenarnya jangan kita banyak mengeluh, tapi bersabar kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita serahkan kepada Allah. Ya Rob, aku berharap rasa letih dan capeknya hidupku serta menjadikanlah merupakan investasi bagiku untuk kebahagiaan nanti pada hari kiamat. Jangan letih dan capek kita justru akan mengundang murka Allah, itu yang rugi seperti itu. Jadi di sini kan yang pertama kelelahan, satu lelah. Yang kedua sakit. Yang ketiga sedih. Yang keempat apa? Yang keempat naon sanete? Namanya rasa dulu lelah, sakit, sedih. Lelah, sakit dan sedih. Hingga kita tertusuk oleh duri. Sakitnya hatiku bagai tertusuk oleh duri, bukannya itu. Bukan kacugak, kan kacugak. Dari 4 macam ini, Pak ya, termasuk kasura. Apa kasuratnya? Ngari kacugak mah bisa dicabut, kasura mah esek cabutnya. Itu perbedaan kasura dengan kacugak. Semua ini apabila kita terima, yakin ini merupakan ketetapan dari Allah. Enggak ada orang yang kita salahkan gara-gara maning jadi begini. Enggak boleh seperti itu. Maka Nabi memberikan penjelasan kepada kita, niscaya Allah menutupi kesalahan-kesalahannya dengan sebab apa-apa yang mengenainya. Itu Pak. Jadi perkara yang kena kepada kita, yang menimpa kepada kita, yang kita tidak inginkan untuk terjadi kepada kita, tapi kita meyakini ini merupakan ketetapan Allah kepada saya. Dan kita berucap apa? Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apapun yang kita derita selama itu, yakin akan dijadikan kafaroh terhadap kesalahan-kesalahan. Nah, kita punya salah itu Pak. Pasti punya salah. Jangankan kita berinteraksi dengan masyarakat, ketika kita sholat pun, ketika kita sedang sholat, adakah kesalahan yang kita laksanakan? Pasti ada. Cirinya apa? Nabi kan mengajarkan. Kata sahabat-sahabat ketika Nabi beres sholat ditutup dengan kalimat salam ke kanan dan ke kiri, Nabi berucap apa? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada orang yang mengatakan astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim. Kata kita, loh kenapa beristighfar atau sholat? Tidakkah mengucapkan tahmid pujian kepada Allah yang Maha Kuasa, Alhamdulillah. Dan itu yang Nabi ajarkan beristighfar. Karena ada kemungkinan dalam ketika kita sholat mungkin merasakan berbagai macam kesalahan. Kita bertakbir Allahu Akbar. Kita membaca, hati kita membisikkan, lisan kita menggerakkan apapun yang dibisikkan oleh hati kita, otak kita memahami apapun yang dikerjakan dan dua unsur yang tadi, Pak, konsep kita melaksanakannya, tiba-tiba hati berbunyi. Dinasaku ulang. Kumaha kata hati kita. Sahabat menawar. Yang bukan janji pohon. Sekata ulang teh kira-kira mau awas salat dengan nawe mungkin deui. Eta teh keur salat. Ibu begitu asiknya lagi salat asar. Tiba-tiba hujan turun dengan deras. Kepoyan can cukup. Kepoyan maka geus 2 jam jahit. Itu dalam salat, itu kesalahan bukan? Kesalahan. Maka dari sholat kita berucap astagfirullah yang filosofisnya ya Rob, hanya itulah yang hamba mampu laksanakan. Lebih dari itu hamba tidak mampu. Terpalingkan, tercurikan pikiran kita. Nabi lagi sholat, pandangan matanya terpalingkan dengan horden yang nempel dengan tempat sholatnya. Ketika beres sholat, Nabi memanggil, ya Aisyah, Aisyah, itu horden Isaak. Hadiah tiraja Rasulullah. Hadiah tiraja bagus tidak? Ya, tentu bagus. Saya saja dapat hadiah berjamaah bagus, apalagi ini dari raja gitu kan saya. Horden berwarna hitam, ada tulisan berwarna hitam kuning emas. Kata Rasul, alangkah baiknya kalau ini model disimpan jangan di sini. Loh kenapa Rasul? Kata Rasul, ini mengganggu pandangan saya ketika sholat. Pindahkan di tempat yang lain. Jadi artinya kalau kita sholat itu usahakan tempatnya jangan sampai rame. Jadi tayang lukisan. Atau paling tidak di depan saat kita ada remaja yang sholat pakai baju mentah-mentah yang gambar calon bermain. Berasa kalau waktu kita harus warnanya yang sejuk gitu kan. Singkirkan perkara yang akan datang mengundang ketidakhusuan dalam. Jadi artinya tidak akan ada orang yang suci, tidak akan ada. Nah, maka kita harus banyak memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, memohon pengampunan. Mungkinkah kesalahan yang kita perbuat tidak pernah kita mintakan ampun kepada Allah? Mungkin. Nah maka ini yang kita terlupakan. Allah menegur kepada kita. Allah mengingatkan kepada kita dengan cara yang ini diantara.